dunia wal akhirah. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wan naf'a wal intifa'. Wan naf'a wal intifa'. Wal mudakara wa tadhkir. Wal mudakara wa tadhkir. Wal ifadah. Wal ifadah. Wal istifadah. Wal istifadah. Wal hitha. Wal hitha. Ala tamassuh. Ala tamassuh. Bi kitabillah. Bi kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda. Wa du'a ilal huda. Wa dilalata ala al-khair. Wa dilalata ala al-khair. Ibtigha'a mardati wa qurbihi wa qurbihi wa thawabihi wa thawabi wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin Allahumma inna nas'aluka min khairin Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Ila angal Asyhadu an la ilaha illallah. Apabila engkau telah selesai berwudu. Ya. Kemarin kita membahas mengenai ibu kemarin pada mana Bu? Banyak banget yang hadir. Jalan aja ibu. Udah pada sehat? Alhamdulillah. Kemarin pada nggak rame, ya. Banyak yang izinnya. Ya, jalan, yang healing, yang mana ya. Kemarin kita membahas mengenai sunnah-sunnahnya wudu dan wudu dan doa-doanya, ya. Udah mulai diamalin kan nih? Dibaca nggak doanya? Ya, kalau dilihat nih, ya disuruh siwak dulu. Habis pakai siwak suruh ngapain? Wudu harus gimana adabnya kemarin tuh? Duduk. Tuh, ya ingat-ingat kalau wudu harus duduk kalau memungkinkan. Kalau nggak ada tempat duduk jangan bawa tempat duduk kursi sofa. Ya udah biarin deh kalau ada. Kalau ada ya alhamdulillah. Kemudian bersiwak, kemudian menghadap kiblat, ya. Kemarin baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengusap tangan, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Halaman 24. Halaman 24 saya ulang sedikit. Ya ketika itu habis siwakan, cuci tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadun. Juga kemudian masuk kedua tangan ke dalam air, baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minas sumi wal halakah. Nah ini ya. Kemudian ini cuci tangan, tapi bukan tempatnya niat, ya. Nanti niat wudu adalah ketika awal membasuh wajah. Kemudian ketika kumur-kumur, ya, maka baca doa apa? Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrik laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, buatlah saya sehingga mudah bagiku baca Quran, banyak zikir. Mau pakai bahasa ibu-ibu nggak apa-apa, ya Allah, saya kumur-kumur, mudah-mudahan Allah sering saya baca Quran, banyak zikir, tetapkanlah ucapan saya dengan ucapan kalimat yang tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah digampangin sakaratul maut. Itu ketika kumur-kumur, ya. Kumur-kumur sunnahnya kayak biasa kumur-kumur, tapi lebih sunnah lagi kalau dia mubalaghah atau berlebihan kayaknya gitu, ya. Tapi nggak boleh dilakukan bagi orang yang puasa, nanti batal masuk, ya. Kemudian masukin air ke hidung, ya. Sebenarnya sunnahnya dihirup kalau air ke hidung, ya, bukan minuman dong dihirup, ya, tapi di hidung pun dihirup,
Ya bukan hanya aroma, tapi kalau sunnahnya pakai air. Jadi air, lihat saya. Ketika kumur-kumur, sisa airnya hop, gitu, hop, gitu. Ya, sakit sih kalau nggak biasa pedih gitu ya. Habis itu nanti keluarin, gitu. Ya, itu bersih, bakalan hidungnya tuh, oh ini deh bersih. Dan orang yang melakukan sunnah-sunnahnya Nabi pasti aman dari sakit-sakit yang macam-macam. Ya, orang kan bulat aja hidung kayak gitu, ya, sampai sini-sininya gitu semuanya gitu. Nah itu ya, apalagi mau kena corona sampai ujung-ujung nggak usah pakai ya kan, di swab gitu, ya udah bersih banget deh. Tiap mau sholat begitu misalkan, ya. Nah itu sunnahnya gitu. Maka ketika memasukkan air ke hidung, baca apa? Allahumma arihni raihatan Jannah. wa anta anni radin. Allah, ciumkanlah saya bau surga, sedangkan engkau ridho kepadaku. Baca Nisya nggak apa-apa bu. Ya, ketika lagi masukin air ke hidung, ya Allah, ciumin saya bau surga, Allah ridho sama saya. Ketika keluarin, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bau neraka, dari kejahatan tempat tinggal saya. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id. Ya, ini dibaca. Kemudian ambil air untuk basuh wajah sambil niat wudu. Niat wudu gimana ya? Nawaitul wudu rabbil hadasil asghari fardhillah ya. Kemudian sambil memasukkan membasuh air ke wajah, baca Allahumma bayyid wajhi bidurika yawma tabyadu wujuhu awliyaik wa la taswadu wajhi bidurika yawma taswadu wujuhu a'daik. Artinya aja apa ya, Allah putihkanlah wajah saya dengan nur atau dengan cahayamu pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar. Jangan kau hitamkan wajah saya dengan kegelapan di hari wajah-wajah musuh menjadi hitam. Tuh makanya orang-orang soleh mukanya bercahaya. Bener. Kalau ditanya mukanya bercahaya banget, dia nggak pakai apa-apaan, cuman air wudhu. Kalau kita mau bohong, ya, oh ini banget, kadang dia ada orang bisa gini dia, oh mukanya bercahaya banget pakai air wudhu ya, pakai krem aja gitu ya, pakai perawatan aja gitu. Ya, tapi kalau orang-orang soleh mah bener mukanya pada bercahaya bu. Biasa liatin kalau guru-guru saya kadang suka datang, orang-orang soleh apalagi orang Hadramut juga orang Karim anti bu pakai make up, ya, jarang. Lipstik aja dia buat sendiri, lipstik buat sendiri, nggak mau syubhat, nggak mau takut tuh lipstik dari apaan, kan kita nggak tahu ya. Lipstik mah kita main pakai aja, kadang ada yang katanya lipstik dari darah serangga dan lain-lain. Makanya beliau buat sendiri lipstiknya dari tepung ya, nggak ada dari tepung ya, dari tepung bu, ya dikasih warna merah. Kalau dirasa-rasain pernah rasa nggak asin ya rasanya ya, iya gitu ya, orang buat sendiri. Jadi basahin dulu pakai air, terus dipakein lipstik. Tapi mukanya, masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bercahaya, glowing. Tahu glowing ya? Kita glowing pakai apaan? Skincare. Ya pakai skincare gitu ya, baru bisa glowing. Itu juga kalau rajin, kalau enggak mah. Ini hanya hasil ini masing-masing. Kalau beliau, masya Allah, mukanya tuh kayak mencilak aja gitu, kayak bercahaya, kayak glowing dari sendirinya. Nggak make up, nggak, beneran air wudhu. Nggak pernah beliau tuh make up. Apaan ditanya eyeshadow apa segala macamnya, kagak paham. Ya, orang-orang soleh tuh orang-orang masya Allah nggak bikin yang cantik begitu, cantik dari batinnya tuh sampai tampak tuh dohirnya. Ya, makanya masya Allah orang-orang sana tuh. Nih, benar pakai doanya, ya. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Bukan putih pakai skincare ya Allah, beda. Putihkanlah wajahku ya dengan cahayamu. Ya kalau cahayanya Allah kan gak gelap-gelap. Kita kalau nggak pakai skincare hitam lagi, musam lagi. Tapi kalau pakai cahayanya Allah, terang aja terus. Ya orang mau lagi gelap ya, contohnya Nabi Muhammad. Orang Sayyidah Aisyah lagi nyari apa namanya? Nyari jarum di tengah gelap malam. Rasulullah masuk, kelihatan langsung udah kayak cahaya pakai lampu 100 watt langsung ketemu. Itu subhanallah, bisa Muhammad ya. Kalau beliau adalah cahaya karena Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah SWT. Nah itu makanya doa, ya Allah putihkanlah wajah saya dengan cahayamu, di mana kekasihmu pada putih semua wajahnya. Kekasihmu tuh orang-orang soleh. Jangan kau hitamkan ya Allah kekasih. Dan para wali-walinya Allah, orang-orang soleh bisa melihat
orang bener apa orang enggak dari mukanya aja Bu. Ya, kadang mereka tuh kasyaf gitu, bisa tahu gitu. Kadang lihatnya dari mana? Dari muka udah kelihatan bagi mereka. Ya, muka ahli maksiat, mukanya tuh kayak kusam, kayak kita nggak pakai skincare gitu. Tapi bukan, emang dia ahli maksiat, mukanya tuh kayak hitam, kusam gitu. Ya, hatta mau dia pakai skincare, tapi kalau mukanya kusam dipandang mereka kusamnya berarti nih tukang maksiat. Ya, tapi kalau mukanya biasa aja nggak pakai skincare, tapi subhanallah ada cahayanya Allah, mereka bisa tahu. La ya'riful wali illa wali, nggak tahu wali kecuali seorang wali juga. Ya, makanya selalu doa kalau wudhu. Ya. Kemudian semua nih basahin jenggot semua ya, rambut-rambut yang ada di muka ya. Kemarin saya bilang kalau jenggot tebal apa tipis, apa ukurannya? Kalau tebal harus dibasuh nggak? Enggak. Kalau tebal banget harus dibasuh nggak sampai ke dalam-dalam? Enggak. Kalau tipis? Harus. Apa ukurannya tebal sama tipis? Kalau kita berhadapan kelihatan kulitnya. Nah, kalau kita bertatapan gini ya, dari jarak yang dekat, nggak terlalu dekat banget, nggak terlalu jauh banget ya, jarak ngobrol. Apabila di jenggotnya kelihatan kulitnya, berarti dibilang tipis. Tapi kalau jenggotnya sampai nggak kelihatan kulitnya, berarti dibilang tebal. Jadi yang diusap dohirnya aja, yang luarnya aja. Tapi kalau kelihatan kulitnya, berarti dia harus masuk airnya sampai ke kulitnya. Paham nggak? Nah kemudian semuanya ya harus dibasuh, nggak boleh ada yang ini udah dibahas ya, Vivi, nggak boleh ada yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Mau make up, mau eyeliner, mau bulu mata palsu yang nggak bikin masuk wudhu apanya? Lemnya, bukan bulu matanya. Kalau bulu mata nggak pakai lem masuk nggak? Masuk, tapi kan nggak mungkin nempel. Mau nempel pakai apa? Tuh bulu mata. Ya. Nah, yang bikin nggak masuknya itu adalah lemnya. Nah, lemnya itulah yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit ya, atau foundation atau lipstick yang nggak makan apaan juga nggak hilang-hilang ya. Nah ini harus nggak bisa nih ya, bukan hanya sekedar jenggot aja, tapi lipstick, make up apapun itu ya. Kalau dia sholat, kalau dia nggak sholat terserah. Mau pakai lipstick yang 7 hari 7 malam nggak hilang-hilang ya, suka dia. Ada nggak? Ada kali? Ada. Saya nggak tahu ya, ada. Yang beneran nggak hilang-hilang gitu. Ya terserah, dulu makan nasi padang, makan gorengan, makan gorengan sekali hilang misalnya gitu ya. Pakai lipstick yang kayak gitu nggak hilang-hilang sih ya. Ya tapi kalau lagi haid PR. Kalau lagi nggak haid lagi sholat PR. Nggak bisa pakai itu. Jelas ya? Alis juga Bu, alis. Yang pakai alis. Tapi kalau alisnya cuma alis pensil, kena air mah hilang, atau dia adalah nggak menghalangi masuknya kulit, aman. Pakai Viva ya, biasanya dulu Viva ya. Apalagi Bu? Wardah. Gitu. Itu aman. Ya, nggak harus dihilangin karena dia masuk. Tapi kalau kayak tato ya? Sulam alis nggak boleh ya, sulam alis nggak boleh karena kayak tato. Paham nggak? Ya, mau sulam alis kayak sulam yang lain kayak nggak boleh. Sulam tangan boleh, jahit ya, sulam itu boleh. Kalau sulam di badan, sulam bibir, sulam apa nggak boleh. Merubah ciptaan Allah. Udah Bu, udah benar, udah bagus begini, alhamdulillah. Jangan kurang syukur aja. Hidung kurang mancung, mata kurang belok, apalagi bibir kurang merah, ya udah. Nikmatin semua dari Allah. Banyak lagi di bawah kita yang lebih parah keadaannya, yang hidungnya nggak ada, yang matanya begini begitu dan lain-lain. Nah kemudian ya itu di muka. Habis itu basuh tangan sampai siku. Kalau basuh tangan kanan ya, nah dibilang kata Rasulullah ya, kalau bisa sunnah tuh basuh sampai tengah bahu, sampai naik nih Bu. Kenapa? Karena perhiasan ya, karena perhiasan di surga nanti lihat batasan wudhunya ya, bercahaya sendiri. Nah kalau bercahaya berarti entar perhiasannya di situ
Ya kan kita demen dipakai perhiasan banyak-banyak kayak pakai gelang banyak, kalau bisa cincin semua yang punya cincin 10 jari dipakai. Maka kalau dikatain orang, dikatain apa segala macam gitu ya. Kalau namanya perempuan tuh begitu demen aja sama perhiasan. Ya nanti di surga dipakein perhiasan bu. Ya nggak cuma 3 biji, nggak kelontong 3 biji 5 biji, enggak bu, segini bu. Ya. Ya, sampai tempat batasan di mana wudhu kamu. Jadi disenahin kata Rasulullah dilebihin sampai ke tengah wudhu. Gitu. Bacanya apa kalau cuci tangan kanan? Allahumma atini kitabi biyami wa kasibni sabai yasiro. Ya Allah, berikanlah catatan amal saya dengan tangan kanan dan hisaplah, hitunglah saya dengan hitungan yang mudah. Baca sambilan gosok tangan kanan. Ya Allah, nanti kalau kitab saya dikasih pakai tangan kanan ya Allah. Ketika basuh tangan kiri, baca Allah ma'ini a'udzubika min syarri kita bishimali Allah. Ya Allah, semuanya jangan kasih saya berlindung kepadamu, jangan kasih catatan amal saya dari tangan kiri atau dari belakang punggung. Ini orang-orang yang maksiat, orang-orang yang segala macam ini dikasih tangan kiri atau dilempar dari belakang punggungnya. Oh iya juga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang menerima dengan tangan kanan. Habis itu usaplah kepala rambutmu dengan cara membasahi kedua telapak tangan. Habis itu mempertemukan ujung kedua tangan dengan meletakkannya ke kepala bagian depan. Ya. Nah, gimana ya sunnahnya adalah lihat saya. Ambil air, dibuang, kemudian persatukan tangan, kemudian gini seret gitu. Ya. Jadi ambil air dibuang itu namanya musaf. Ya, cuman sekedar nyampe basahnya aja. Ambil air dibuang, bukan gini bu. Itu namanya mandi. Ya makanya nggak salah mau kenanya pada bau, kapok, tai lalat, semuanya udah jadi satu. Ya, orang cuma musaf doang. Musaf sunnahnya wajibnya cuma dikit 3 helai, tapi sunnahnya menyeluruhi rambut. Menyeluruhi rambut itu bukan semuanya dalam basah, enggak. Cuma syarat doang atasnya aja. Dengan cara mempertemukan 2 tangan. Ya, basahin kemudian begini, seret ke bawah. Gak usah balik lagi, PR, berantakan akhirnya. Ya, kalau laki-laki balik lagi maju, mundur ke belakang, balik lagi ke depan. Tapi kalau perempuan nggak, sekali jalan. Kalau mau 3 kali begitu lagi, 1, 2, begitu lagi, 3 dari depan ke belakang. Bacanya apa? Atau yang mau begini boleh di depan sedikit, yang wajibnya aja boleh. Bacanya Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya. Gimana? Ayo benar. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya bibarakatika wa adhini tahta dhilla 'arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan. Nah, ini yang saya bilang kalau nggak hafal yang ini aja. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan. Ya Allah, kerudungilah saya dengan rahmat-Mu, berikanlah barokah kepada saya dan naungilah saya di bawah naungan. Ketika pada hari itu tidak ada naungan selain naungan-Mu ya Allah. Haramkanlah api neraka menyentuh rambut dan kulit saya. Ya, itu deh kalau kebanyakan ya Allah, haramkanlah rambut saya jangan sampai rambut kulit saya nggak menyentuh api neraka. Ketika mengusap rambut, kemudian itu usapkanlah kedua telinga bagian luar dan dalam dengan air yang baru, bukan sisa air. Ya. Dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam 2 telinga, lalu usapkanlah bagian luar daun telinga dengan 7 jari seperti biasa. Baca doa apa? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadil jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan-golongan orang yang mendengar perkataan nasihat lalu mengikuti orang yang mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Jadiin kuping saya ini setiap dengar nasihat langsung ikutin, langsung amalin. Jangan jadi kuping yang cuma asal lewat doang. Ya, itu minta sama Allah, ya Allah, kupingnya ya Allah. Jadiin orang termasuk orang-orang yang mendengar nasihat terus diamalin, ikutin. Ya. Ya Allah, perdengarkanlah saya suara panggilan masuk di surga bersama orang-orang yang baik. Ya, ikutin saya sama mereka ya Allah, kuping saya gitu. Kemudian usaplah lehermu dengan membaca doa sunnah juga nih. Ya, leher. Bacanya apa? Allahumma fakku raqabati finnar minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Nah,
majuan. Sini, masuk. Ini depan. Iya. Ayo. Lampu. Nah, ya pindah sini. Nah, maju sebelah situ. Majuan. Oke. Sunnah adalah mengusap leher. Ya, terserah mau ngusap leher apa enggak, sunnah. Bacanya apa? Allahumma fakkur raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leher saya dari sentuhan api neraka, dan saya berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu api neraka. Karena ada orang yang dibelenggu, yang dirantai dari leher-lehernya dengan rantai api neraka. Ya Allah, saya berlindung ya Allah. Ya, sambilan dulu, sambilan doa. Tapi ingat ya, di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah kecuali di dalam hati. Ya, jadi ketika doa harus dalam hati. Kalau kamar mandinya ada WC-nya. Tapi kalau nggak ada WC-nya, boleh saja. WC yang tempat buang air. Tapi kalau kamar mandinya cuma sekedar kamar mandi, cuma ada pembuangan air biasa, bukan WC, maka nggak apa-apa mengucapkan doa di kamar mandi. Karena yang hina dari kamar mandi adalah tempat pembuangan air besar. Paham? Kemudian sesudah itu basuhlah kakimu yang sebelah kanan, lalu kaki sebelah kiri bersama kedua mata kaki, dan nyela-nyelai dari kaki dengan jari ke pinggir. Udah dipraktekin belum? Udah. Jujur. Dari muda yang belum. Dimulai dari ke jari kelingking kaki kanan apa kiri? Kaki kanan. Pakai di sela-selanya pakai jari tangan kelingking kaki kanan apa jari jari tangan kelingking kanan apa kiri? Kiri. Ya, dari atas apa dari bawah? Bawah. Dari bawah. Paham nggak? Ibu-ibu? Oke, nggak paham. Coba majuin kakinya. Giliran yang kiri kenapa? Agak ribet. Ya, enak dia. Pinggangnya duduk Ya, coba kakinya majuin, yang kemarin nggak tahu, majuin kaki kanan dan kaki kiri. Ya, kita praktek. Nih, kaki kelingking tangan kiri. Angkat kelingking tangan kiri. Angkat. Udah? Dari bawah. Udah. Sekarang kelingking tangan kiri dimulai dari kelingking kaki kanan. Masukin dulu ke kelingking kaki kanan. Dari bawah. Dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah. Oke? Dari bawah kelingking, manis, tengah, telunjuk. Geser ke samping. Jempol, tengah, manis, kelingking. Gitu. Nggak pindah ya. Nggak pindah, tangannya tetap ya. Tetap yang ini. Jangan pindah yang kaki tangan kanan, tetap kanan kiri. Ya, dari bawah. Masih banyak ada yang salah dari atas. Bukan dari atas, dari bawah. Nah, ini makanya salah. Makanya salah. duduk ya benar. Udah diramein ribet karena nggak biasa. Kalau yang sebelah kirinya agak nyampe apa Emang yang kanan kayaknya enak ya, yang set, yang kiri tuh kayak ada susah gitu. Makanya kalau duduk enak sebenarnya, makanya sunahnya wudhu itu duduk. Pinggangnya sakit, ya. Jadi gimana cek? Ya. Kalau memang memungkinkan, kalau nggak memungkinkan boleh sela-sela. Ya. Jadi menyela-nyelainya dari bawah, bukan dari atas. Paham nggak? Yang masih kuat, yang masih bisa ikutin sunnahnya Nabi. Ya. Nah itu. Hah? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, sekarang udah tahu. Ya. Kemarin dari pakai, sekarang pakai dong. Ya, makanya kita dengar sunnahnya Nabi, ya apapun yang ilmu kerjain, walaupun seumur hidup satu kan. Jadi ilmunya nggak jadi hujah, nggak jadi saksi. Nanti ilmu marah, ilmu jadi saksi. Ya Allah, dia udah pernah dengar, dia udah pernah tahu, tapi nggak pernah ngamalin. Makanya kalau bisa diamalin tiap hari, diamalin tiap hari. Nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Waktu sholat tasbih, kan gitu.
Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, nggak bisa setahun sekali seumur hidup. Jadi kalau nggak pernah cobain, pernah tahu ya sunnahnya Nabi kayak apa gitu. Yang nggak doyan pakai siwak, yang nggak teman minum susu, ikutin aja sunnahnya Nabi. Ya apalagi kan bilang Muharram tuh ya. Iya kalau nggak doyan susu nggak apa-apa, kamu nggak nafas lagi ya, terserah aja. Yang penting minum, apalagi nanti di tanggal 1 Muharram hari Selasa malam Rabu. Ya Bu, hari Selasa sore baca doa akhir tahun, habis asar, habis maghribnya baca doa awal tahun. Jangan lupa minum susu putih, bukan coklat, bukan. Ya, soalnya saya nggak doyan putih. Bismillah, dikit aja. Niat tabarukan, biar hidup saya ke depannya 1 tahun ke depan menjadi putih bersih semuanya. Para ulama kayak gitu, ya. Walaupun demennya minum susu coklat, asal 3 teguk dikit-dikit gelek-gelek gitu, nggak apa-apa. Asal kalau nggak kuat juga 1 teguk, asal niatin aja jadi nama nggak ngaruh. Oke, balik lagi dari kaki ke susu ya. Nah, begini deh kemana-mana deh. Nyambung. Ya, oke, itu jadi apa namanya? Bisa lagi mikir kok bisa ya kaki ke susu deh. Lagi ngomongin duduk, lagi ngomongin Muharram. Terus apa? Muharram kan susu. Oh dia Muharram benar. Ya, nah itu jadinya. Oke, baca doa ketika cuci kaki kanan. Apa? Allahumma tsabbit yadami 'ala siratal mustaqim ma'adda min badikas salihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas siratal mustaqim bersama telapak kaki para hamba-Mu yang saleh. Ketika basuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadami 'ala siratil nari wa tazilla aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku di dalam neraka ketika saya berjalan di atas siratal mustaqim pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. Ya Allah, berlindung ya Allah, mudah-mudahan kaki saya tak tergelincir. Nanti gimana orang-orang munafik, orang musyrik pada tergelincir kakinya, lindungi saya. Pakai bahasa sendiri dan nggak apa-apa. Ya. Ketika membasuh kaki kiri ini hendaklah engkau membasuhnya sampai bagian tengah betis, ya. Jadi basuhnya sunnahnya kalau tangan sampai tengah bahu, kalau kaki sampai tengah betis. Nggak usah berlebihan sampai paha, nggak ada yang nyuruh. Ya, kalau sampai paha malah buka aurat, malah jadinya dosa. Ibu-ibu juga, ya. Ibu-ibu, para nenek-nenek, para anak muda yang wudu, yang wajib bagian kaki itu sampai mata kaki. Kenapa ngangkat baju jauh amat? Basah. Takut banget basah, dan juga kering. Ini ngangkat baju nyuci sampai main di atas lutut. Yang dibasuh yang di mana? Yang diangkat mana? Ya, kalau ngangkat terlalu naik di atas lutut, maka dari yang ngeliatnya dosa, Bu. Haram, hukumnya aurat. Aurat kita sesama perempuan ma baina surra wa rukbah, dari pusat sampai lutut. Walaupun sesama perempuan, iya. Angkat dari pusat sampai lutut nggak boleh kelihatan. Kalau yang atas mohon maaf nggak pakai apa-apaan, kelihatan nggak apa-apa. Kalau sama perempuan, ya. Tapi kalau bagian bawah pusat sampai lutut nggak boleh. Makanya ibu-ibu saya tegesin lagi kalau ziarah nggak boleh kamar mandi berdua. Demen banget. Enggak boleh. Ya. Berat berdua berat. Astagfirullah. Kenapa jadi seramean? Ya. Harus dibiasain sendiri-sendiri. Enggak boleh. Enggak ngeliat ustazah, enggak mungkin enggak ngeliat. Pasti kelihatan kalau ngambil gayung kah apakah. Ya lah sama-sama perempuan gitu ibunya tetap enggak boleh. Aurat hukum ya, masuk kamar mandi sendiri-sendiri walaupun ibu dan anak kalau tidak darurat ya, walaupun apalagi anaknya udah balik. Kalau anaknya masih kecil nggak apa-apa, anaknya udah balik tidak boleh melihat dari pusat sampai lutut tanpa ada alasan tertentu ya. Begitu juga nih basuh kaki ya, yang dibasuh cuma sampai tengah betis, mau ngangkat lebih-lebih
Ya, ibu-ibu kadang belum masuk kamar mandi aja baju udah naik. Nah, belum masuk, belum. Baru di depan kamar mandi. Jadi ikat. Lipat tuh baju. Benar apa benar? Benar. Mama tuh. Ya, boleh, asal jangan berlebihan aja. Ya, jangan sampai kelihatan. Jaga-jaga. Jelas, Bu? Jelas, alhamdulillah. Apabila engkau telah selesai wudhu, maka angkatlah pandangan ke arah langit dengan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhulmatan wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. Kalau kagak hafal ini masih yang nanti kok ya, yang biasa aja. Ya, yang biasa aja juga belum tentu di biasain. Ya, yang biasa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu Allahumma ij'alni waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu dibaca. Ya, sambil menatap ke arah langit doanya. Sambil jalan enggak apa-apa, enggak harus depan pintu. Bu gantian dong, mau masuk lu di depan aja lagi doa. Sabar lagi doa, gantian enggak apa-apa sambil jalan. Boleh sambil jalan enggak apa-apa. Ya, dikatakan barang siapa yang membaca doa-doa tersebut di atas, maka semua kesalahan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anggota badannya keluar semua dan wudunya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan amalan wudu tersebut diangkat dan diletakkan di bawah arsy dan senantiasa bertasbih kepada Allah, yang pahala tasbih wudu tersebut akan diberikan kepada pelakunya hingga akhir kiamat. Subhanallah. Ya, maka setiap dari mulut, tangan yang ngomongin orang, habis dengerin orang, habis segala macam, ketika wudu tuh dosa-dosanya, makanya netes air wudu tuh biarin aja, Bu. Karena itu meneteskan dosa kecuali kalau ada kenapa kedinginan atau luka atau apa nggak kuat dilapin, ya udah nggak apa-apa. Ya, cuman kalau enggak biarin aja sampai kering sendiri, pakai mukena juga enggak kering sendiri kan gitu. Ya, nah gitu. Jadi niatin, bahkan dikatakan habis baca doa wudu baca surat Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Ya, baca surat Al-Qadar 3 kali. Bukan gini Bu, Al-Qadar enggak. Ya, jangan jadi begitu. Ya, bacanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim salamun. Sampai situ baca lagi jangan sampai tempat sholat nggak apa-apa. Sambil jalan nggak apa-apa. Ya, nah itu dia barang siapa dikatakan siapa yang membaca doa-doa wudu, kemudian baca doa habis wudu Allah menjani yang tadi, kemudian baca surat Al-Qadar 3 kali, ya maka tuftahu abwaabul jannah. Ya, maka dibilang pintu-pintu langit kebuka, pintu surga kebuka, ikhtari masya, maka pilihlah mau masuk pintu yang mana. Subhanallah. Ya, nah ini. Maka wudunya dengan wudu yang benar, insya Allah kalau wudunya benar dengan khusyuk, insya Allah sholatnya juga jadi khusyuk. Lagi wudu ngobrol, mau gimana sholatnya khusyuk? Ketemu Bu Sinta, kemarin kemana? Ini lagi wudu nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin kemana? Kita wudu. Ya, sambilan wudu akhirnya nggak fokus. Tadi udah niat atau belum ya? Nah, gitu jadinya. Ya, boleh nggak tapi wudu sambil ngomong? Batal apa enggak? Enggak batal. Cuma jadi nggak khusyuk. Ya, sunnahnya wudu emang diam kecuali kalau memang ada hajat. Bu Sinta, saya jalan dulu ya, ntar Bu Sinta nyusul. Enggak. Jawab nggak apa-apa. Ya, di kamar mandi juga sunnahnya diam, nggak ngobrol. Ya, tapi kalau ada hajat, ada orang nggak? Diam aja, terus saya suka diam, jangan ngomong. Ada orang nggak? Diam aja diam. Diam aja dia. Ya, enggak ngobrol, ngomong aja.
ada gitu. Sekedar gitu doang kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang di kamar mandi ngobrol, di kamar mandi nyanyi, karaokean, ini sih sebenarnya kan ngapain sih? Ya, di kamar mandi orang tuh cuma sebentaran doang, buang hajat, buang segala macam, tempat mandi, tempat segala macam, ngapa-ngapain di kamar mandi? Ya, main HP, segala HP masih bawa, kamar mandi taruh, ngapain HP dibawa? Takut ketawa kunci. Ya, maksudnya mau ngapain gitu? Ya, orang cuma sebentar doang di kamar mandi, gak usah macem-macem lah di kamar mandi tuh gitu. Tempatnya syaitan. Jelas? Ketika engkau berwudu maka hindarilah 7 perkara. Apa aja nih? Yang pertama, janganlah engkau menghabiskan tangan yang mengibaskan betul. Mengibaskan tangan yang menyebabkan air memercik kemana-mana. Kalau habis wudu tuh jangan begini-begini. Emang anak kecil, ya anak kecil kan suka begini-begini. Enggak, kalau habis air itu biasa aja, ya. Biar air wudunya tuh jatuh dengan sendirinya gitu. Jangan mengibaskan, makruh hukumnya. Kemudian yang kedua, janganlah engkau menamparkan air ke atas kepala dan wajah. Kalau basuh muka, ya, jangan nampar. Nampar tuh gimana? Naruh dipar gitu, ya, diginiin. Bukannya dituang ke muka gitu, dialirin ke muka, enggak, tapi di set gitu. Kayak ini nggak bisa. Kenapa? Karena jadinya takut tidak menyeluruh kenanya. Ya, maka jangan dilakukan ini. Jangan kau menamparkan air ke atas kepala dan ke wajah. Air juga asal begini gitu. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau berbicara di tengah-tengah mengerjakan wudu. Makruh hukumnya, kecuali darurat, ya. Sunnahnya tuh diam. Ya. Kemudian janganlah engkau membasuh tiap-tiap anggota wudu lebih dari 3 kali. Udah 3 kali udah cukup. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau mau diringkas sekali aja, ganjil. Kalau mau dilebihin lagi 3 kali gitu. Jangan 5 kali, namanya mubazir. Ngapain sampai 5 kali, banyak banget. Ya namanya ngabisin air. Enggak enak, kubur lagi puasa ceritanya. Ya, apalagi. Jadi secukupnya. Terus kemudian janganlah terlalu banyak menggunakan air tanpa ada keperluan. Lebih-lebih hanya karena was-was. Sebab orang yang was-was itu sebenarnya dipermainkan oleh setan yang namanya walahan. Bu, setan punya nama, Bu. Namanya walahan. Tak walahan salahnya. Walahan enggak kelebihan A. Walahan namanya. Ya, setan yang gangguin ketika wudu namanya walahan. Setan yang kalau lagi ibunya ketika mau sholat, lagi mau baca Quran, anaknya nangis, ada tuh namanya. Giliran dari tadi main HP anak anteng. Ya, giliran mau sholat mau ngapain ada aja nih anak. Itu digodain, tahu tuh anaknya. Sama siapa? Setan. Bukan. Walahan tugasnya si walahan cuma ganggu pas lagi wudu. Namanya setan sibian. Sabia. Anak kecil loh. Namanya Sibian. Nah, anak kecil soalnya. Ya, jadi setan yang gangguin itu tuh. Ada lagi nama-nama setan, nggak usah belajar deh, nggak penting. Pokoknya setan namanya macam-macam deh. Ada khususnya, ada bagian-bagiannya. Ya, makanya kita disuruh ngapa-ngapain itu selalu berlindung daripada godaan orang. Iya, kita baca-bacain. Atau kita nggak usah ikut handphonenya siapa, biarin aja, kita juga akan diam sendiri kok anaknya. Atau kalau ada orang gitu, misalnya kita minta tolong nih dulu gitu. Ya emang begitu, udah diganggu aja biar kita nggak jadi atau kita biar mundur sholat, ntar aja tunggu anaknya kejadian. Anaknya kejadian kita diri gitu, nangis lagi. Emang tugas itu dia. Ya, kagak. Kalau kita biarinin aja yang lain yang sewot ya. Ya, gitu deh pokoknya. Ya, kemudian jangan menggunakan air kebanyakan, Bu. Air yang dipakai cuma banyak, ngambilnya atau bukanya segede-gede apaan tahu. Yang ditaruh di muka yang jatuh banyak banget. Jadinya mubazir. Jangan juga sampai kecil banget, tungguin sampai lama, orang ngantri nih di belakang. Di mukanya kecil banget tuh air. La ilaha illallah, orang lagi ngantri. Ya, secukupnya. Yang keenam, janganlah engkau berwudu dengan air yang telah terkena sinar panas matahari atau air musyammas, hukumnya makruh, ya.
atau airnya panas, hukumnya sebentar. Airnya panas. Maka kalau airnya panas ya udah dinginin dulu gitu. Ya. Orang. Iya itu sama, itu namanya air musyammas, air yang kena matahari. Kadang kalau lagi panas-panasnya air toron kan jadi panas. Ketika buka diamin dulu di ember, jangan langsung dipakai. Atau taruhnya di mana namanya, di bak. Kan buka air toron, airnya panas. Kalau di bak kan air adem tuh, air bak kan itu udah adem udah lama. Ambilnya dari yang bak aja. Kalau baknya airnya suci gitu, kalau nggak ada masalah. Jadi wudhu itu nggak harus dari air keran, dari bak pun boleh kalau memang baknya suci. Karena kita udah bahas masalah air. Ya, kalau baknya 2 pula, airnya lebih dari 2 pula, nggak ada najisnya gitu, nggak ada warna, rasa, bau dan lain-lain, aman, ya udah aman berarti. Gitu. Kenapa kalau air yang panas-panas nggak bisa langsung kita pakai? Selain dia menyebabkan penyakit, ternyata kedua juga takut nggak bisa menyeluruh. Aduh, ini panas banget itu. Ya, gitu. Air yang terlalu dingin juga begitu. Maka dingin aja dulu atau kasih penghangat, tapi air hangat dikit. Kalau air yang dingin, saya nggak kuat nih Ustazah, airnya dingin banget, nggak kuat, tayamum aja. Kata siapa? Kalau dingin banget terus harus tayamum, panasin aja di kompor, ya, jadi air hangat kan gitu. Kenapa jadi harus tayamum? Nggak mau orang ada air, ya. Orang yang nggak ada, yang boleh tayamum tuh kalau nggak ada air, kalau sakit atau karena memberikan air kepada hewan yang dimuliakan. Sakitnya sakit apa? Enggak, dingin doang mah nggak masuk, ya. Dinginnya kenapa nggak bisa pakai air? Karena kedinginan dia panasin. Ada kompor, ada water heater misalkan, lampunya kan gitu. Jelas nggak? Paham? Kemudian yang ketujuh, janganlah engkau berwudu dengan air yang berada di tempat yang berbuat dari logam seperti kuningan, sama. Ya kalau kena panas banget soalnya dia. Ya. Menjalankan 7 perkara tersebut di atas ketika berwudu itu hukumnya makruh. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kulluhu wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabahu lima. Sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah ketika berwudu itu jasadnya akan disucikan oleh Allah seluruhnya. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali yang bagian terkena air wudu aja. Kalau kita wudu sambil baca doa yang tadi, maka seluruh badan kita disuciin, walaupun dada nggak kena air wudu, paha nggak kena air wudu, ya, yang mana-mana bagian nggak kena air wudu. Tapi kalau kita baca zikir, semua badan kita disuciin oleh Allah. Tapi kalau kita nggak zikir sama Allah, ya, kita nggak baca-baca, maka yang disucikan sama Allah yang kena air doang, yang lain nggak disuciin oleh Allah. Gitu. Jelas? Ini baca kalau lagi minum, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Baca doa minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nah, dilanjutkan minum susu air putih di awal 1 Muharram tanpa bulan, meminta agar sepanjang tahun dijadikan tahun yang putih, tahun yang bersih, tahun yang melakukan kebaikan. Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, jika masuk 1 Muharram, beliau selalu membagikan kepada santri-santrinya air susu putih. Waktunya malam 1 Muharram sampai sebelum subuh. Dari Waktunya dari habis maghrib sampai sebelum adzan subuh. Ada di grup Al-Batul ya. Ya, artinya tanpa bulan, artinya melakukan Nggak ada, Mami nggak harapan mau diri masuk grup. dengan sesuatu itu. Ya, jadi kita minum susu, dia berharap kita minum susu dengan niatan kayak gitu, kayak susu putih bagus jernih, berharap 1 tahun ke depan. Ya, datang ibu biasanya baca doa akhir tahun, awal tahun bareng-bareng ya, sholat atau di mana, atau di rumah masing-masing nggak apa-apa. Mau bersedekah beli susu, bagi-bagi susu putih, susu ultra kek, susu Indomil kek, susu apaan kek, mau bikin susu Denko kek, di rumah putih bagi-bagi semuanya. Susu apa? Baik, kita semuanya jadi saudara susu. Ya. Apa? Nggak suka susu tadi saya bilang, kalau yang nggak suka susu putih, susu coklat nggak bisa, minum
dia minum susunya sedikit, sebelahnya kopi banyak. Buat ngeredain susunya. Kopi susu. Kan kalau dikit niatin Rasulullah. Niatin seperti itu. Gitu ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ngamalin ya Bu ya. Sebelumnya juga saya mohon maaf di akhir tahun, mohon maaf kalau saya ada salah-salah. Kalau datangnya suka telat, kalau ngomongnya suka salah-salah dalam penyampaian, mohon maaf lahir batin. Ya, mudah-mudahan kita tahun depan, tahun baru, mudah-mudahan dengan hati yang baru, ya mudah-mudahan insya Allah kita diberikan keberkahan umur, panjang umur, kita alhamdulillah insya Allah taala. يعني هذه يوم صالح بها مشامل وعلى مصر صالح والحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة. Iya, alhamdulillah bersahabat selalu lagi amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum